update terakhir kolam beton dengan kaca ya, dimana kemarin sudah sampai pada pengecekan kebocoran, sudah diisi air untuk semua chamber, untuk kolamnya juga, dimana terlihat di sini air sudah menghijau, artinya ini sudah lama dibiarkan ya. Jadi ini kemarin saya gunakan untuk mengetes apakah ada kebocoran atau tidak di dalamnya, dan alhamdulillah kalau dari surutnya air ini termasuk surut yang normal. Karena indikasi kebocoran itu adalah pengurangan jumlah air dengan signifikan, tapi ini pengurangannya itu paling hanya 1 hari, itu paling nggak ada 2 mm gitu pengurangan. Ini sudah saya biarin hampir 1 minggu, sekaligus untuk menghilangkan racun-racun dari beton dan juga cat yang saya gunakan. Kalau untuk chambernya, nah ini kemarin banyak kebocoran ternyata, karena maklum yang bikin bukan tukang, ini dibikin sendiri dengan pengalaman seadanya. Bisa dilihat hasilnya pun sangat tidak rapi gitu ya. Tapi kemarin sudah saya cek, di mana untuk chamber 1 pre-filter itu cukup ada kebocoran tapi sangat halus, dan sudah saya lengkapi dengan saya lapisi 2 kali dengan cat anti bocor ya, dengan no drop dan juga Damdex. Lalu untuk bagian ini, untuk filter mekanis yang nanti saya kasih jaring nelayan dan juga spons, nanti juga saya rencana kasih si filter di sini untuk menampung kotoran berat. Itu kemarin juga ada kebocoran di sini. Jadi sudah saya lapisi juga dengan cat dan juga Damdex di sana. Lalu untuk bagian sini nanti dari sini naik ke atas, dari bawah naik ke atas ke sini dulu, ke chamber ketiga ya, chamber biologis. Nanti saya rencana pakai Kalknes, dimana di sini aman, tapi saya tetap berikan pengecatan untuk memastikan ini lebih aman lagi. Dan terakhir nanti ke samtengnya saya buat agak besar, nanti untuk mengantisipasi kalau surutnya air itu biar terantisipasi. Karena bagaimanapun ini di luar ruangan, yang namanya luar ruangan itu nggak mungkin nanti air itu akan tetap, pasti akan ada penguapan, pasti akan ada pengurangan jumlah air. Nah, pengurangan tersebut ini bisa diantisipasi dengan membuat samteng yang besar, karena nanti surutnya air itu yang akan terlihat, surutnya itu bukan di chamber-chamber, bukan di kolam, bukan di chamber pre-filter, bukan di mekanis maupun di biologis, tapi surutnya nanti akan terlihat di chamber terakhir, yaitu samteng. Jadi di samteng ya, di chamber terakhir ini nanti akan terlihat surutnya dari semuanya di sini. Penyurutannya, surut airnya akan terlihat di sini. Nah, untuk mengantisipasi surut air biar nanti penambahan air itu tidak terlalu sering, mungkin bisa 2 hari sekali atau mungkin sehari sekali, mungkin hanya beberapa liter gitu ya, itu biar nggak terlalu sering, maka chamber samtengnya harus dibuat agak besar. Makanya ini saya geser, ini saya buat chamber baru biologis di sini. Itu tidak di sana, rencananya kan sebetulnya di sana, tapi saya geser ke sini tujuannya agar samtengnya lebih besar. Lalu dari semuanya sudah saya lapisi Damdex dan juga cat anti bocor semuanya, dan ini tinggal pengecekan running sekarang. Jadi setelah saya berikan Damdex, cat anti bocor, ini nanti coba saya running sekaligus nanti saya pasang pompa. Nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Dalam waktu 1 hari nanti samteng ini nanti akan turun atau surut airnya karena penguapan air berapa. Karena kalau turunnya cukup sering atau cukup besar ya, bukan seringnya, cukup besar turunnya air di samteng, itu indikasi bahwasannya yang terjadi bukan hanya penguapan, tapi masih ada kebocoran, entah dari filter chamber ataupun dari kolamnya itu sendiri. Tapi kalau secara fisik ini untuk chamber dan juga kolam itu sudah tidak terlihat adanya kebocoran yang signifikan. Nah, sekarang berarti tinggal kita lakukan pengecekan running testnya. Kita akan coba alirkan air dan pasang pompanya. Kita biarkan selama 24 jam, penyusutan samtengnya nanti seberapa. Oke, dan ini saat running test ya. Jadi untuk kolamnya sudah saya isi penuh lagi. Lalu ini sudah berjalan, dimana ada air dari kolam diisi lewat pompa, naik lewat SLO, turun ke pre-filter, lalu nanti ke filter mekanis, lalu dari filter mekanis itu nanti naik lalu ke sini dulu,
ke filter biologis, nanti coldness, lalu yang terakhir ke samtank. Baru dari samtank di sana ada pompa. Ini perlengkapan filtrasinya belum dipasang ya. Ini masih tahapan untuk testing aja dulu, untuk testing perputaran airnya dan juga testing surutnya itu nanti seberapa. Kita nanti akan melihat dari sini. Bisa dilihat di sini bahwasannya air itu sekitar setinggi itu ya. Setinggi itu nanti kita akan coba lihat di sump filter ini, nanti turunnya itu beberapa senti dalam satu hari untuk mengecek apakah yang terjadi penyusutan itu hanya penguapan atau terjadi kebocoran yang lain yang belum teridentifikasi. Karena salah satu resiko terbesar dari kolam beton ya, itu memang kebocoran rembes ya. Jadi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini airnya belum saya ganti karena untuk tes dulu biar menghemat air juga. Nanti kalau sudah dipastikan tidak ada kebocoran, baru nanti kita kuras semuanya, ganti dengan air yang baru, baru nanti bisa dimasukkan ikan. Ini baru di running test selama beberapa menit, 1 jam mungkin ya, sekitar 1 jam. Ternyata airnya sudah turun cukup banyak, artinya terjadi kebocoran. Bisa dilihat di samtank itu turun banget itu airnya, padahal baru beberapa jam saja. Semestinya normalnya itu turun segitu harus 1 hari. Dan terlihat di sini ada air menggenang ini. Ini ada sumber kebocoran yang cukup besar ternyata. Nah, dari sini saya selidiki ternyata ini air yang cukup besar rembesnya ini. Dan rembesnya itu dari sana, dari peralon ini. Dari peralon yang dari pre-filter menuju filter mekanis ya. Di sana itu ada kebocoran ini. Ini kalau bisa terlihat ya. Ini air mengalir ini. Biasanya memang paling sulit pembuatan kolam beton itu kan memang pada sela-sela antara peralon dan betonnya. Jadi bagian sini kebocor ini, bagian bawah sini, sehingga rembes ke bawah sana. Nah, ini artinya nggak boleh dilanjutkan. Air harus dihilangkan dulu bagian sini, bagian pre-filternya. Lalu nanti kita tambal. Masih belum tahu ini nambalnya pakai apa karena sudah saya cat beberapa kali juga, tapi ternyata masih rembes di bagian bawah peralon sini ya. Jadi nanti kita perbaiki dulu bagian sini, nanti kita running test lagi, baru nanti diberi kita lihat dalam waktu 1 hari. Ini setelah diberi damdek dan juga semen cair ya. Jadi kondisinya sudah saya lem dengan semen cair damdek multifungsi dan sudah di running selama 1 hari dan tidak terjadi kebocoran. Di sini sudah kering, tidak terjadi kebocoran lagi, dan air di samping sudah tidak lagi surut. Jadi ini sudah dites running dan sudah siap untuk dipasang media filter. Ini sudah saya pasang jaring. Jadi nanti ini pre-filter, lalu filter mekanis, filter biologis, dan juga sampeng siap untuk diberi media filter.